Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bisa berjumpa di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-47, di mana dikisahkan setelah Yakub bersama dengan keluarganya pindah ke Mesir, lalu Yusuf yang sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir memperkenalkan ayahnya, yaitu Yakub dan keluarganya kepada Fir'aun. Nah, seperti apa kisahnya? Sebelum kita baca, renungkan, dan pelajari, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Kita membuka hati kita, pikiran kita, jiwa dan roh kita, supaya Tuhan memenuhi dengan hadirat dan pengurapannya. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, sebab kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya Tuhan, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. haleluya, Besar haleluya, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, kami bersyukur sebab anugerah-Mu besar, kasih sayang-Mu nyata, layak kami bersyukur, layak kami bersyukur, Yesus. Orala rabaya rala rabara bara 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 bara. Orala rabaya rala rabaya rala rala rala. bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Amin Tuhan. ku bersyukur, Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Kau selalu baik dalam
Tuhan. bersyukur. Terima kasih Yesus. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyelenggaraanmu, buat kasih setiamu selalu baru, selalu baru Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Seperti firman-Mu berkata, jikalau Engkau ada di dalamku dan aku di dalam-Mu, maka mintalah apa saja, maka aku akan berikan kepadamu. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Kami selalu tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Menjadi satu di dalam kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami akan mengupas firman Tuhan, merenungkan dan terlebih melakukan pesan-pesan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang membimbing kami, menuntun kami, supaya apa yang kami baca dan pelajari betul-betul berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan kami tetap akan mengasihi, setia dan mencintai Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Baik, kita akan mulai membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 47, saudara. Kejadian 47. Pada perikop yang pertama dulu, yaitu Yakub dan Fir'aun. Seperti kita ketahui, belajar kita yang terakhir kemarin adalah Yakub sudah sampai di Mesir. Oleh karena apa? Karena perintah Tuhan langsung. Supaya mereka beranak pinak, mereka menjadi bangsa yang besar, maka Tuhan menyuruh Yakub dan anak-anaknya itu ke Mesir, saudara. Nah, seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 47, Alkitab kita, Perjanjian Lama halaman sekitar 52. Demikian firman Tuhan. Yakub dan Fir'aun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudaranya Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Nah,
Dari apa yang kita baca dari ayat 1 sampai 6 ini saudara, kita akan pelajari beberapa hal. Ya. Perjumpaan dengan Fir'aun itu merupakan peristiwa yang luar biasa, istimewa, dan perlu dikenang. Karena tidak mudah saudara, orang Ibrani itu bergaul dengan orang Mesir. Ya. Tetapi dalam hal ini, seorang pembesar, orang yang paling berkuasa di Mesir, itu berhadapan-hadapan, ya, berhadapan-hadapan dengan orang Ibrani yang dipilih Tuhan, yaitu Yusuf dan Yakub. Dua orang istimewa di mata Tuhan ini diizinkan bertemu dengan Fir'aun. Tentunya Yusuf tidak sendirian, dia membawa 5 saudaranya tadi, ya, tidak disebutkan siapa saudara, ya. Secara khusus dipilih oleh Yusuf. Untuk apa? Yang pertama, melaporkan bahwa keluarganya sudah ada di Mesir. Sebagai apa? Orang asing. Bukan penduduk tetap, tetapi orang asing. Nah, ini sebuah pernyataan nubuatan sebenarnya. Karena apa? Karena Mesir hanya tempat sementara. Tempat singgah yang tidak permanen. Yusuf sebelum pasal ini atau pasal 46 itu menyatakan nanti kalau kamu ditanya oleh Fir'aun, katakanlah kalian ini para gembala-gembala kambing, domba, dan lembu sapi. Mintalah agar Goshen diberikan kepadamu. Sebab tempat itu tempat yang subur, dekat dengan delta sungai Nil. Tempat yang paling tepat untuk menggembalakan kambing, domba, dan ternak mereka. Dan benar saja, Fir'aun memberikan itu kepada Yakub dan anak-anaknya. Raja itu setuju bahwa mereka sebaiknya tinggal di tempat itu, yaitu wilayah yang mempunyai tempat rumput yang paling baik. Di balik itu juga, Fir'aun minta agar Yusuf menugaskan sejumlah orang yang tangkas menjadi pengawas bagi gembala-gembala Fir'aun. Sebab apa saudara? Sebab Mesir telah menghabiskan banyak uang dan usaha untuk mengembangkan ternak. Ya, ternak yang unggul. Dan ini terbukti karena nanti konsumsi ternak bagi orang Mesir itu disuplai dari Goshen. Goshen adalah pensuplai daging ternak terbesar untuk orang Mesir. Sekali lagi, faktor Israel yaitu Yakub dan faktor Yusuf lah yang membuat Mesir pada zaman itu diberkati luar biasa. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika Yusuf bersama dengan 5 saudaranya dan Yakub ayahnya itu bertemu dengan Fir'aun, ada satu tindakan di luar kebiasaan orang Mesir karena Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Lihat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, saudara. Saya akan bacakan ya. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Sampai sini dulu. Puncak peristiwa pertemuan Yakub dan Fir'aun adalah ketika Yusuf memperkenalkan ayahnya yang sudah tua itu untuk memohonkan berkat bagi Raja Mesir itu. Kalau di dalam bahasa aslinya saudara, muncul 2 kata yang sama yaitu barak. Barak ini muncul 2 kali diterjemahkan dengan apa artinya? Memberi salam hormat. Atau dengan kata lain menyampaikan berkat. Berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, ya, berkat kemurahan Allah itu dimintakan Yakub untuk diberikan kepada Fir'aun. Sekali lagi, mungkin ini baru pertama kali sejarah bagi orang Mesir di mana orang Ibrani itu memberkati, mendoakan
memintakan kasih karunia Allah kepada Fir'aun, pemimpin tertinggi Mesir. Pada saat itu, Yakub itu sebenarnya sudah lemah tubuh, saudara. Tetapi dia bangkit berdiri di hadapan sang penguasa tersebut dengan wibawa dan dengan kesadaran bahwa dirinya adalah wakil Allah atau wakil Allah yang maha kuasa, wakil El Shaddai. Wibawa Allah ditampilkan oleh Yakub di hadapan Fir'aun. Kita belajar bagaimana anak-anak pilihan Tuhan, sekalipun secara kedudukan dunia lebih rendah dari orang lain, tapi kalau kita membawa wibawa Allah, maka raja-raja dunia, raja-raja lain pun itu akan hormat, segan, dan kagum kepada anak-anaknya. Dan saya juga merasa kaget karena Fir'aun bersedia didoakan, saudara. Karena kesadaran Yakub bahwa dia menempati kedudukan mulia di dalam rencana Allah itu. Dengan penuh wibawa dan tenang, Yakub mengucapkan berkat atas Fir'aun. Yakub merupakan saluran berkat khusus dan berkat ilahi bagi Fir'aun dan orang Mesir. Sepintas lalu, saudara, kalau kita baca ya biasa-biasa saja ya. Mendoakan orang, memberikan salam sejahtera, ya, menyampaikan kebaikan Allah El Shaddai, itu sepertinya biasa-biasa saja. Tapi bagi orang Mesir itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, saking mereka kagumnya kepada orang Ibrani ini yang dipimpin oleh Yakub ini, saudara. Nanti pada pasal-pasal berikutnya orang Mesir memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Yakub. Ini bukti bahwa lewat wibawa ilahi Yakub membawa pengenalan akan Allah yang benar kepada orang-orang Mesir. Tadi ditanyakan oleh Fir'aun tentang berapa umurmu, gitu ya. Di ayat yang ke-8, lalu ayat 9, Yakub menjawab seperti ini. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ketika ditanya berapa umurnya, Yakub tidak serta-merta sekian, enggak. Tapi dia katakan pertama apa, saudara? Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing. Ini sedang menandakan, menyatakan, dan menegaskan kepada Fir'aun bahwa kalau engkau tanya umurku dan aku masih ada di Mesir, aku hanya sebagai orang asing. Pengembara asing, sementara hanya di Mesir. Sebenarnya kalau kita luaskan pertanyaan Fir'aun ini, sebenarnya berapa lama lagi kamu akan tinggal di Mesir? Kalau dikeluaskan lagi, aku berharap seumur hidupmu kamu ada di Mesir. Itu kalau kita kembangkan, saudara. Tetapi dengan tegas Yakub menyatakan, umurku penuh dengan warna. Penderitaan ada, kemuliaan ada. Ya. Tetapi aku mengembara di dunia ini sebagai orang asing, termasuk di Mesir, negaramu. Hidup Yakub ditandai dengan serangkaian pengembaraan. Itulah sebabnya dia bilang kan, hanya pendek saja dibanding dengan pendahuluku, leluhurku yang lain seperti Abraham dan Ishak. Aku tuh gak lebih panjang dari mereka. Aku hanya sementara mengembara di dunia ini. Pertanyaan tentang usia, karena begini saudara, orang Mesir itu sekalipun sudah mati, masih dinyatakan memiliki kehidupan kekal ketika dia diawetkan. Menjadi mumi, jenazahnya itu. Mereka pengen hidup kekal, pengen menikmati kekayaan yang kekal, kenikmatan yang kekal, ya, kuasa yang kekal.
Makanya Raja Mesir itu tidak ada yang dikuburkan, tapi diawetkan supaya kekal juga mayatnya itu. Nah bagi Yakub, no, bukan seperti itu. Aku tidak mau kekal dalam kematian seperti raja-raja di Mesir. Tapi di dunia ini usiaku terbatas. Bahkan tidak lebih panjang dari nenek moyangku, yaitu Abraham dan Ishak. Dikatakan cuma 130 tahun lebih dikit lah. Ini menandakan bahwa Mesir hanya sebagai tempat singgah sementara. Lalu di ayat yang ke-11 dan 12 saudara. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Di tempat yang terbaik di negeri itu, yaitu di tanah Rameses. Seperti yang diperintahkan Fir'aun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Tanah Rameses itu sama dengan tanah Goshen. Bagian timur sebelah delta Sungai Nil. Itu wilayah mencakup tempat didikannya kota terkenal namanya Rameses. Sampai sekarang saudara, itu kotanya terkenal sekali ya, Goshen, wilayahnya subur ya. Kalau saudara lewat di situ tuh banyak rawa-rawa, banyak air-air yang kandungan airnya itu banyak sekali dan cocok untuk peternakan. Yusuf memelihara ayahnya dengan menyediakan kebutuhan dan melindunginya. Bukan hanya itu, Yusuf memberikan makanan kepada ayah dan saudara-saudaranya, termasuk anak-anak mereka. Ini membuktikan penggenapan atas nubuatan dan mimpi Allah kepada Yusuf yang diceritakan kepada saudara-saudaranya dan ayah dan ibunya itu. Mereka tidak percaya, mereka meragukan, mereka menyaksikan itu. Tapi Yusuf dengan kuat iman, dia menyatakan bahwa suatu kelak nanti pasti akan terjadi. Aku yang akan memelihara mereka. Aku yang akan memimpin mereka untuk menikmati kelimpahan kehidupan di dunia ini. Tepat seperti apa yang dimimpikan Yusuf. Demikianlah pasal 47 ayat 11 dan 12 ini. Yusuflah yang memelihara saudara-saudaranya, termasuk ayahnya. Disediakan kebutuhannya dan diberikan keamanan yang luar biasa. Makanya saudara, sepanjang Yusuf masih hidup, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel di tanah Mesir itu betul-betul hidup di dalam kelimpahan. Dan tercatat di Alkitab 30 tahun. Lamanya orang Ibrani atau orang Israel tinggal di Mesir itu 430 tahun. 30 tahun yang pertama hidup di dalam kelimpahan karena Yusuf masih hidup. 400 tahun berikutnya mereka akan ditindas sebagai budak yang nanti akan kita pelajari di kitab Keluaran. Jadi jelas ya bagaimana rencana Allah itu dinyatakan. Lanjut sedikit saudara. Di ayat yang ke-13 kalau kita perhatikan ayat 13 sampai 26 ya, sampai 26 bahkan 27 itu ya. Itu tentang tindakan Yusuf. Setelah dia selesai mengatur bapak dan anak saudara-saudaranya, termasuk keluarga besarnya, sudah sampai di tanah Goshen atau Rameses itu. Lalu Yusuf sekarang memberikan tindakan yang luar biasa bagi Mesir. Apa tindakannya saudara? Yusuf nanti akan menjadi penyalur bahan pangan bagi rakyat Mesir. Ketika bencana kelaparan menjadi makin parah, orang-orang Mesir menghadapi kekurangan makanan yang luar biasa. Ini orang Mesir. Tapi hebatnya orang Israel, orang Ibrani terpelihara. Coba bayangin. Pengungsi yang tinggal sementara diberkati di tanah pengungsian. Sementara warga di mana dia mengungsi itu kelaparan luar biasa. Alkitab menyatakan bahwa di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Lalu orang kemudian datang kepada Yusuf. Untuk apa? Minta daripadanya itu
makanan buat keluarga. Nah, pada peristiwa ini, Yusuf itu tidak serta-merta memberikan secara gratis. Pertama apa, saudara? Beli dulu. Ya. Orang-orang yang kelaparan tadi, orang-orang Mesir yang sudah kehabisan bahan makanan tadi, beli makanan ke Yusuf. Setelah uang mereka habis, mereka menjual ternak. Untuk apa? Membeli gandum. Setelah uang mereka habis, ternak mereka ludes, apa yang terjadi? Mereka menggadaikan tanah. Kalau sudah baca di ayat 17 sampai 19 itu. Menggadaikan tanah. Dan tanah itu diberikan secara resmi kepada Fir'aun. Supaya mereka mendapatkan makanan. Dan yang lebih parah lagi, saudara. Mereka setelah kehabisan uang, ternaknya sudah ludes, tanah sudah tergadai, terbeli, terjual. Mereka memberikan dirinya sendiri sebagai hamba atau budak Fir'aun. Jadi sesungguhnya lewat Yusuf lah Fir'aun dan keluarga kerajaannya itu diperkaya luar biasa. Bukan hanya mendapatkan uang yang banyak, bukan hanya mendapatkan ternak yang banyak, bukan hanya punya tanah wilayah yang makin luas, tapi memiliki budak-budak yang banyak juga. Karena apa? Karena tindakan Yusuf yang luar biasa ini. Maka di situ muncullah ya sistem namanya sistem feodal yang lengkap, saudara. Semua ada di dalam kendali raja. Pemerintah menyediakan makanan bagi rakyatnya. Dengan cara apa? Pajaknya 20% dari kerja mereka kembali ke kas kerajaan. Dan keadaan yang tidak menyenangkan ini, sebab apa, saudara? Karena betul-betul rakyat butuh gandum untuk makan. Manusia kalau butuh makanan apa saja dilakukan, saudara. Hartanya ditukar. Ya. Baju indah, jubah indah, perhiasan indah tidak berarti apa-apa jika dia dalam keadaan yang lapar. Dan di ayat yang ke-25, saya akan tunjukkan satu ayat yang luar biasa ini, saudara. Ayat 25. Ayat 25 bilang gini. Setelah semuanya habis ya, orang-orang Mesir jadi budak Fir'aun. Uang mereka habis, harta benda mereka habis. Ayat 25 bilang gini. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapatkan kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Jadi orang-orang Mesir itu bilang, Engkaulah yang memelihara hidup kami. Dengan kata lain begini, kalau tidak ada Yusuf, mereka bukan hanya kelaparan, tapi mereka akan mati tanpa makanan. Alkitab kita jitu sekali, saudara. Menyatakan bahwa apa? Allah mempersiapkan Yusuf bukan hanya memelihara keluarganya, tapi juga memberi kehidupan kepada orang Mesir. Manusia jenis ini, saudara, itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Milikilah kerinduan seperti Yusuf. Bukan hanya dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Berkat bagi sanak familinya. Berkat bagi kaum dan bangsanya. Tapi juga berkat bagi orang-orang lain. Lalu pasal ini ditutup dengan apa? Yakub pada akhir hidupnya. Jadi di masa tuanya ya, dia berpesan kepada anak-anaknya. Ya, jangan sampai nanti kalau aku mati, tulang-tulangku atau jenazahku tetap ada di Mesir ya. Tolong bawa tulang-tulangku supaya aku dikuburkan bersama dengan nenek moyangku, Abraham, Ishak, Sarah, Ribka, dan Lea. Ya. Rahel tidak disebutkan karena Rahel dikuburkan di tepi jalan di Rama, Bethlehem, yang pernah kita pelajari itu. Inilah iman dari Yakub yang nanti turun ke Yusuf, bahwa Mesir hanyalah sementara. Sejaya-jayanya Yakub dan Yusuf di Mesir itu hanya sementara. Sehebat-hebatnya perbuatan Yakub dan Yusuf di Mesir itu hanya sementara, tidak kekal. Pelajaran buat kita semuanya.
sehebat-hebatnya kita di dunia ini, ya, sedahsyat-dahsyatnya kita, seistimewa kita di dunia ini, hanya sementara. Sebab ada tempat yang kekal yang akan kita tuju, yaitu rumah baka di surga. Itulah Yerusalem yang baru. Itulah tanah perjanjian yang sangat-sangat dinantikan oleh Yakub dan Yusuf. Lewat pesan Yakub ini, saudara, orang Israel diingatkan bahwa mereka pasti nanti akan keluar dari Mesir. Makanya nanti ketika mereka ditindas, mereka mengingatkan ini. Supaya apa? Allah mendengarkan teriakan minta tolong mereka untuk keluar dari tanah perbudakan ini. Di pasal 47 kita belajar bagaimana orang Israel, orang Ibrani itu diberkati Tuhan luar biasa di tanah pengungsian mereka, yaitu di Mesir. Kalau engkau sebagai anak perjanjian, pastikan engkau ada di dalam anugerah Allah. Supaya dimanapun kita berada, kita juga diberkati dan menjadi berkat. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami tahu sekarang bahwa orang-orang yang Tuhan sudah percaya dan Tuhan pilih, seperti Yakub dan Yusuf, yang membawa keluarga besarnya sampai di Mesir, tempat asing, tempat sementara, di mana mereka nanti akan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan memelihara mereka di sana. Sebab mereka adalah umat perjanjian. Mereka diminta Tuhan datang ke sana supaya berkembang biak menjadi bangsa yang besar. Seperti janji Allah kepada Abraham, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Bahkan di Mesir pun mereka beranak pinak dengan luar biasa. Tuhan memberikan tempat yang indah dan luar biasa suburnya, yaitu di Rameses dan di Goshen itu. Tempat yang tepat bagi mereka. Allah juga pasti akan menempatkan anak-anaknya di tempat yang tepat untuk bisa hidup, berkarya, dan melayani. Terima kasih Bapak untuk teladan dari Yusuf dan Yakub yang memiliki iman bahwa mereka akan keluar dari Mesir sebagai orang merdeka, walaupun berupa tulang-tulang mereka. Tapi itu tanda iman mereka bahwa Mesir hanya sementara. Kami pun juga, dunia ini sementara. Kerajaan surga yang kekal sedang menanti kami. Biarlah pikiran kami bukan hanya di dunia ini, tapi pikiran kami di surga nanti. Seperti Yakub dan Yusuf tidak memikirkan hanya di Mesir saja, tapi mereka memikirkan tanah perjanjian itu. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anakmu, berkati keluarga demi keluarga. Berkati anak-anak muda, generasi Yeremia. Berkati usaha bisnis pekerjaan anak-anakmu. Berkati studi anak-anakmu. Yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Yang mereka perlukan, Tuhan sediakan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Kesehatan kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.